Baik, kita akan membahas pengertian dari etnografi. Etnografi apa sih? Nah, jadi etnografi ini merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari perilaku sosial dan budaya yang muncul di dalam komunitas daring. Istilah etnografi ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kosinets pada akhir tahun 1990-an sebagai penggabungan dari kata internet dan etnografi. Tujuan utama etnografi adalah untuk memahami makna perilaku, norma, nilai, simbol, dan proses interaksi sosial yang terjadi dalam komunitas virtual. Nah, metode ini lahir dari kebutuhan akademik untuk mengadaptasi metode etnografi tradisional yang biasanya dilakukan melalui observasi partisipatif di dunia nyata ke dalam konteks dunia maya, di mana komunitas berkembang dengan cepat melalui platform digital seperti media sosial, forum diskusi, blog, website, komunitas, dan aplikasi chatting. Yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan etnografi, di mana sejak diperkenalkan oleh Kosinets dalam artikel akademik pada tahun 1998 dan kemudian diperluas dalam bukunya Ethnography Doing Ethnography Research Online pada tahun 2010, di mana etnografi ini berkembang menjadi metode riset yang populer di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komunikasi, antropologi, sosiologi, pemasaran, kajian budaya, hingga studi media digital. Nah, kebutuhan untuk memahami interaksi manusia dalam konteks digital ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi internet, di mana media sosial dan komunikasi daring. Hal ini membuat etnografi menjadi sangat relevan untuk menjawab fenomena-fenomena budaya dan sosial yang tumbuh secara virtual. Nah, selanjutnya adalah ciri khas utama dari etnografi ini. Nah, beberapa ciri khasnya yaitu metode etnografi adalah berbasis observasi online. Peneliti tidak perlu hadir secara fisik di lapangan, tetapi melakukan pengamatan terhadap interaksi komunitas di dunia maya. Partisipasi peneliti bisa memilih menjadi partisipan pasif, yaitu hanya mengamati, atau partisipan aktif, yaitu ikut berdiskusi dan berinteraksi dengan komunitas. Nah, analisis kontekstualnya menggunakan pendekatan interpretatif terhadap teks, gambar, video, dan interaksi digital lainnya. Etika penelitian digital ini fokus pada privasi, persetujuan, etis, dan transparansi, di mana tujuan penelitian ini kepada komunitas yang diteliti. Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. It's the love, you like to say I'm on the
langsung di etnografi adalah itu. Gak usah pendahuluan deh, atau sebut pendahuluan lagi. Etnografi adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Robert Kozinets untuk pembelajaran komunitas dan budaya online. Metode ini berasal dari pendekatan etnografi tradisional yang kemudian diadaptasi untuk konteks dunia maya. Dalam etnografi, penelitian melakukan observasi, partisipasi, dan analisis terhadap perilaku komunitas digital. Interaksi yang terjadi di forum internet, media sosial, blog, dan platform digital lainnya menjadi sumber utama data penelitian. Dalam konteks budaya, etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana nilai-nilai norma, identitas, dan tradisi suatu kelompok masyarakat diartikulasikan melalui aktivitas daring. Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Ulang, Kak. Ulang dari itu. Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya luar biasa, terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Ternate, Tidore, Tobelo, Galela, dan lainnya. Latar belakang sejarah Maluku Utara yang dipengaruhi oleh perdagangan rempah-rempah, Islamisasi, serta kolonialisme menjadikan budaya masyarakatnya sangat kompleks. Di era digital, komunitas masyarakat Maluku Utara mulai aktif menggunakan media sosial untuk membagikan dan mempromosikan serta mendokumentasikan kebudayaan mereka. Fenomena ini memberikan peluang besar bagi penelitian etnografi untuk mengkaji bagaimana budaya lokal dikonstruksi ulang dalam dunia digital. Nah, untuk budaya lokal Maluku Utara, gambaran umumnya yang pertama itu masyarakat Maluku Utara hidup dalam sistem sosial yang masih sangat menghargai adat istiadat, upacara adat, bahasa lokal, dan relasi sosial berbasis komunitas. Suku Ternate dan Tidore memiliki tradisi kesultanan yang kuat dengan ritual-ritual adat yang masih disertakan hingga kini seperti Kololikie dan Ferekie. Suku Tobelo dan Galela di Halmahera memiliki kearifan lokal terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, tradisi bertani, serta sistem gotong royong dalam masyarakat. Bahasa-bahasa lokal seperti Ternate, Malay, Tobelo, Galela, dan lainnya menjadi identitas sosial yang kuat bagi masyarakat setempat. Musik tradisional seperti tifa dan cakalele sering dipentaskan dalam upacara adat manapun, kegiatan budaya lainnya. Keanekaragaman budaya menjadi representasi yang kuat dari pluralisme Maluku Utara, baik dalam konteks agama, bahasa, maupun adat istiadat. Di media sosial, identitas budaya ini ditampilkan dalam
bentuk foto, video, meme. Baca apa meme? Foto, video, meme, narasi, sejarah, hingga diskusi komunitas digital. Misalnya, banyak akun Instagram dan Facebook yang khusus membahas sejarah Kesultanan Ternate atau adat ritual Tobelo. Selain itu, YouTube menjadi media penting bagi masyarakat untuk mendokumentasikan proses adat seperti upacara pelantikan sultan atau ritual adat laut. Platform seperti TikTok juga digunakan oleh generasi muda Maluku Utara untuk mempopulerkan bahasa daerah dalam bentuk konten kreatif. Keberadaan diaspora Maluku Utara di kota-kota besar Indonesia maupun luar negeri juga turut memperkenalkan representasi budaya di dunia digital. Mereka aktif membuat komunitas daring yang menjadi ruang untuk berbagi cerita, sejarah, dan pengalaman budaya. Dengan kondisi ini, Maluku Utara menjadi dengan kondisi ini Maluku Utara menjadi studi kasus yang menarik bagi penerapan metode etnografi dalam Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Etnografi di Maluku Utara, langkah awal dalam etnografi adalah framing pertanyaan penelitian yang relevan. Misalnya, bagaimana masyarakat Maluku Utara membangun identitas budaya mereka di media sosial. Nah, peneliti kemudian mengidentifikasi komunitas online yang menjadi objek studi seperti grup Facebook yaitu Sejarah Ternate Tidore atau yang dikenal dengan YouTube yaitu Cerita Tobelo. Nah, teman-teman, etika penelitian menjadi hal utama termasuk memperoleh izin dari anggota komunitas, menjaga anonimitas informan, dan transparansi tujuan penelitian. Peneliti juga harus memastikan bahwa data yang diambil bersifat publik, atau misalnya jika bersifat privat, maka harus ada izin eksplisit dari pemilik konten. Data utama yang dikumpulkan meliputi postingan teks, gambar, video, komentar, reaksi pengguna, dan juga pada interaksi antar anggota komunitas. Selain itu, peneliti membuat catatan lapangan atau flat notes mengenai dengan konteks diskusi, gaya bahasa yang digunakan, dan dinamika kelompok. Tool analisis seperti NVivo atau atlas.ti sering digunakan untuk coding data kualitatif dalam studi etnografi. Partisipasi peneliti dapat bersifat pasif atau hanya observasi atau aktif, yaitu ikut berdiskusi dalam komunitas digital. Imersi menjadi langkah penting
di mana peneliti berusaha memahami nilai-nilai komunitas dengan ikut serta dalam diskusi dan memahami simbol-simbol yang digunakan. Selain observasi digital, peneliti juga dapat melakukan exit participation dengan meminta responden memberikan penjelasan tentang makna konten yang mereka unggah. Triangulasi data dilakukan dengan mengombinasikan observasi online dan wawancara langsung dengan beberapa anggota komunitas. Proses analisis melibatkan puding tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam komunitas budaya masyarakat Maluku Utara. Selain itu, semiotika visual digunakan untuk menganalisis makna simbolik dari foto, video, atau meme budaya yang dibagikan. Analisis jejaring sosial membantu memahami hubungan antar anggota komunitas digital. Nah, peneliti juga harus berhati-hati terhadap bias personal dalam interpretasi data, terutama ketika peneliti bukan berasal dari komunitas yang diteliti. Selain itu, validitas dan kredibilitas temuan diperkuat dengan member checking, yaitu yakni meminta anggota komunitas untuk memverifikasi hasil interpretasi. Nah, dari hasil penelitian disusun dengan bentuk narasi akademik yang memuat deskripsi, interpretasi, dan analisis kritis terhadap temuan. Selain laporan akademik, peneliti dapat membuat digital storytelling sebagai media penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Nah, selanjutnya, rekomendasi berbasis hasil penelitian dapat diajukan kepada pemerintah daerah maupun lembaga kebudayaan di Provinsi Maluku Utara. Nah, langkah akhir adalah refleksi metode. Nah, yaitu termasuk evaluasi etis, keberhasilan proses imersi, dan potensi pengembangan riset di masa depan. Selanjutnya yaitu temuan-temuan lapangan. Nah, studi kasus budaya Maluku Utara di dunia digital, salah satu temuan menarik adalah maraknya penggunaan Instagram oleh komunitas budaya Ternate untuk mendokumentasikan ritual kololi Kie. Nah, di platform YouTube banyak video dokumenter tentang sejarah Kesultanan Tidore yang dibuat oleh komunitas lokal. Di Facebook terdapat grup diskusi sejarah Ternate Tidore dengan ribuan anggota yang aktif berbagi cerita, foto-foto sejarah, dan juga dokumentasi adat. Selain itu, di TikTok menjadi media baru bagi generasi muda Tobelo dan Galela untuk membawakan tarian tradisional dengan gaya kontemporer. Nah, komunitas diaspora Maluku Utara di Jakarta juga aktif membuat podcast dan vlog berbahasa Ternate Malay sebagai bentuk pelestarian bahasa. Dalam analisis semiotika, peneliti menemukan penggunaan simbol adat seperti motif kain tradisional dalam desain konten digital. Nah, beberapa postingan di media sosial menunjukkan dinamika identitas, misalnya pendebatan tentang makna budaya
suci laut antara komunitas muda dan juga tua. Nah, bahasa lokal seringkali dicampur dengan bahasa Indonesia atau bahasa gaul dalam postingan menandakan adanya hibridisasi budaya. Nah, di sini peneliti juga menemukan adanya narasi digital tentang perjuangan masyarakat adat Tobelo dalam menghadapi modernisasi. Nah, video rekaman prosesi adat di Tobelo sering diunggah dengan narasi edukatif, menjelaskan makna simbolik setiap tahapan ritual. Meme budaya tentang kesehatan masyarakat bahasa Ternate juga sangat banyak ditemukan di Instagram. Hashtag seperti Moluku Kiraha menjadi simbol digital untuk mengkonsolidasi identitas masyarakat Maluku Utara yang di media sosial. Grup WhatsApp diaspora menjadi ruang diskusi politik, agama, dan budaya, memperlihatkan dinamika komunitas antar komunitas. Beberapa komunitas online menginisiasi program literasi budaya bagi anak muda Maluku Utara di perantauan. Kampanye digital untuk melestarikan bahasa lokal dilakukan dengan membuat konten edukasi tentang kosakata bahasa Ternate. Selain itu, YouTube juga menjadi media penting bagi para seniman lokal untuk menampilkan lagu-lagu berbahasa daerah. Nah, di sini peneliti menemukan adanya upaya komunitas untuk mengcounter narasi negatif tentang Maluku Utara di media nasional dengan membangun narasi positif di media sosial. Nah, diskusi online tentang sejarah konflik sosial di Maluku Utara pada tahun 1999 sampai tahun 2000 menjadi ruang kolektif di komunitas digital. Selain itu, peneliti juga mengamati adanya perbedaan cara generasi tua dan muda memaknai budaya melalui media digital. Forum diskusi daring menjadi ruang penting bagi transfer pengetahuan budaya lintas yang bergenerasi. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam penelitian etnografi. Yang pertama, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi peneliti menentukan fokus studi, misalnya bagaimana komunitas diaspora Maluku Utara membangun identitas budaya mulai Instagram. Yang kedua, identifikasi dan pemilihan komunitas online. Di sini menentukan komunitas digital yang akan diteliti, baik itu grup Facebook, channel YouTube, forum atau hashtag tertentu di Instagram atau Twitter. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Data yang dikumpulkan bisa berupa postingan teks, komentar, foto, video, diskusi online, profil anggota komunitas. Selanjutnya yaitu etika penelitian. Jadi penelitian wajib menjaga anonimitas, mendapatkan informasi konsep atau terutama untuk grup privat, dan menghindari eksploitasi data.
Yang selanjutnya imersi dalam komunitas. Jadi penelitian mengamati dinamika komunitas dalam waktu yang cukup panjang, ikut berdiskusi dan memahami konteks sosial budaya komunitas tersebut. Yang selanjutnya analisis data. Di sini lakukan coding data, mengidentifikasi tema-tema besar, mencari pola-pola interaksi serta menghubungkan temuan dengan teori-teori sosial budaya. Adapun interpretasi dan pelaporan hasil. Jadi penelitian membuat narasi yang menjelaskan dinamika komunitas digital, makna-makna budaya muncul serta relevan temuan terhadap literatur ilmiah yang ada. Selanjutnya jenis data dalam etnografi Selanjutnya jenis data dalam etnografi. Data dalam penelitian etnografi bisa dibedakan menjadi yang pertama data arsip. Jadi data sudah ada sebelum penelitian masuk, misalnya postingan lama, foto atau komentar. Yang kedua diminta, yaitu data yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan anggota komunitas seperti wawancara online atau diskusi terarah. Data yang selanjutnya data cold note, yaitu catatan laporan yang dibuat penelitian selama melakukan observasi dari partisipasi. Adapun kelebihan dari metode etnografi yaitu efisiensi dan hemat biaya, tidak memerlukan perjalanan fisik ke lapangan. Terus akses komunitas global. Jadi penelitian bisa mengakses komunitas dari berbagai belahan dunia. Terus menggali fenomena budaya kontemporer, dapat menangkap perubahan budaya secara real time dan menggunakan analisis longitudinal. Penelitian bisa mempelajari data historis yang tersimpan dalam arsip komunitas digital. Yang selanjutnya ada pun keterbatasan dan tantangan etnografi, misalnya etnografi, yaitu masalah etika dan privasi. Jadi mengambil data dari komunitas tanpa izin bisa melanggar privasi. Representativitas data, yaitu tidak semua anggota komunitas aktif di online, sehingga data bisa bias. Terus kesulitan verifikasi identitas. Jadi penelitian sulit memastikan identitas asli informal online. Terus ada pun resiko bias interpretatif, yaitu penelitian bisa salah memahami konteks lokal jika tidak cukup familiar dengan budaya komunitas. Adapun etnografi dalam penelitian budaya. Dalam konteks studi budaya, etnografi sangat berguna untuk melihat bagaimana budaya lokal diadaptasi di media sosial, tradisi ditampil dan disimbolisasi secara visual. Terus komunitas Asporan membangun identifikasi lintas geografis, narasi sejarah dan memori koleksi dikonstruksi dalam forum online, proses negosiasi identifikasi antara generasi muda dan tua. Selanjutnya contoh penerapan etnografi, yaitu studi kasus Maluku Utara. Sebagai contoh penelitian etnografi tentang budaya Maluku Utara bisa fokus pada hal-hal berikut, yaitu bahasa daerah seperti Ternate, Malay digunakan dalam mei atau konten TikTok. Selanjutnya etika khusus dalam etnografi budaya. Penelitian budaya dengan etnografi bisa menentukan kepekaan budaya. Jadi penelitian harus memahami bahwa beberapa aspek budaya bersifat sakral dan tidak boleh dipublikasi sembarangan, dan juga norma adat melarang perekaman visual terhadap ritual tertentu. Ada tuh pengembangan etnografi di masa depan. Jadi dengan semakin berkembangnya teknologi digital, etnografi juga bisa berkembang. Jadi etnografi mobilen, yaitu observasi dilakukan melalui aplikasi smartphone. Yang kedua visual etnografi, yaitu fokus pada analisis gambar, video, dan presentasi visual. Adapun digital etnografi ini yaitu menggabungkan etnografi online dengan etnografi lapangan secara langsung atau offline.
Baik, saya akan menarik kesimpulan dari etnografi yang berkaitan dengan budaya di Maluku Utara. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa etnografi sebagai metode penelitian etnografi berbasis internet telah menjadi pendekatan yang sangat relevan dan adaptif dalam memahami dinamika budaya di Maluku Utara. Di Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya, entitas, tradisi, dan praktik sosial, Maluku Utara menyimpan berbagai narasi budaya yang selama ini tersebar baik dalam komunitas fisik maupun komunitas virtual. Melalui etnografi, peneliti mampu menelusuri jejak-jejak budaya, identitas kolektif, ekspresi sosial, dan transformasi nilai-nilai budaya masyarakat. Maluku Utara yang termanifestasi dalam ruang-ruang digital. Pertama, etnografi memungkinkan peneliti untuk menjelajahi platform media sosial, forum komunitas online, blog pribadi, hingga saluran YouTube yang sering menjadi medium bagi masyarakat Maluku Utara untuk merepresentasikan budayanya. Misalnya di platform sebagai Facebook dan Instagram, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Maluku Utara mempublikasikan berbagai aktivitas adat seperti acara Soasasi Fagogoro maupun acara adat lainnya. Nah, media sosial menjadi ruang baru untuk melestarikan dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya lokal, termasuk dalam bentuk cerita rakyat, musik internasional, musik tradisional, tarian, dan kuliner khas daerah. Nah, yang kedua yaitu etnografi membantu dalam mengidentifikasi bagaimana budaya Maluku Utara mengalami transformasi akibat globalisasi dan penetrasi teknologi informasi. Nah, generasi muda di Maluku Utara misalnya kini lebih banyak menggunakan media digital untuk mengekspresikan identitas kultural mereka. Nah, fenomena ini dapat diamati dari tren penggunaan bahasa daerah dalam caption media sosial, penggunaan simbol-simbol budaya lokal dalam konten video TikTok, hingga munculnya komunitas digital yang konker terhadap pelestarian budaya Maluku Utara. Nah, dalam konteks ini etnografi membuka wawasan baru bagi peneliti budaya untuk memahami proses negosiasi identitas antara budaya lokal dan pengaruh budaya global. Nah, selanjutnya etnografi juga memperlihatkan pada interaksi antar kelompok etnis di Maluku Utara yang selama ini mungkin tidak terdokumentasi dengan baik melalui pendekatan etnografi konvensional. Nah, diskusi-diskusi di forum online lokal seperti grup Facebook orang Maluku Utara atau komunitas anak Ternate menjadi sumber data yang kaya dalam melihat bagaimana solidaritas sosial, konflik kultural, hingga pembentukan opini kolektif terjadi secara digital. Nah, interaksi ini menggambarkan bagaimana budaya tidak hanya eksis dalam ruang fisik tetapi juga berkembang dalam ruang siber. Nah, selain itu, metode etnografi memungkinkan penelitian budaya di Maluku Utara dilakukan dengan pendekatan partisipatif tanpa batasan ruang geografis. Nah, di sini peneliti bisa mengamati interaksi sosial, mengumpulkan data kualitatif berupa komentar, diskusi,
meme, foto, video, serta narasi personal yang tersebar di berbagai platform online. Nah, proses ini menjadikan etnografi sebagai metode yang tidak efisien secara waktu dan biaya, tetapi juga mampu menangkap dinamika budaya yang terjadi secara real time. Nah, terus dari hasil analisis etnografi terkait budaya Maluku Utara, ditemukan bahwa masyarakat kini semakin menyadari pentingnya melestarikan budaya lokal dalam konteks digitalisasi. Nah, banyak komunitas budaya yang menggunakan internet sebagai sarana edukasi budaya kepada generasi muda. Contohnya, inisiatif digital dalam mempertahankan kembali bahasa Ternate dan Tidore melalui video pembelajaran di YouTube atas gerakan digital yang mempromosikan para wisata berbasis budaya di Halmahera Utara, Morotai, dan Ternate. Nah, namun etnografi juga memperlihatkan adanya ancaman terhadap pelestarian budaya di Maluku Utara, terutama terkait komodifikasi budaya. Banyak elemen budaya lokal yang kemudian hanya dieksploitasi sebagai konten viral tanpa memperhatikan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Nah, fenomena ini menjadi tantangan baru bagi pelaku budaya dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa representasi budaya di ruang digital tetap sesuai dengan nilai-nilai aslinya dan tidak terdistorsi hanya demi popularitas. Nah, aspek lain yang terungkap dari penelitian etnografi adalah peran diaspora Maluku Utara yang kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, bahkan dunia. Nah, mereka tetap aktif berpartisipasi dalam diskusi budaya, memperkenalkan budaya Maluku Utara kepada komunitas baru di luar daerah, serta sering mengadakan secara virtual yang bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional sebagai tanah asal. Dengan demikian, etnografi juga membantu mempertahankan hubungan emosional dan sosial masyarakat. Nah, diaspora dengan budaya lokalnya. Selain itu, etnografi turut membantu 3. Halo kakak, Halo adik, boleh gabung? boleh? Sebelumnya apa nama siapa? Nama Dirwan, Orang mana? orang Halpin. Kakak boleh tanya-tanya soal budaya di Maluku Utara. Boleh, boleh. Nah, Hadirpan, yang kakak tahu di Maluku Utara itu komunitas atau akun mana yang dorang merekam soal misal tarian atau anak-anak yang masih bermain permainan tradisional begitu? Sebetulnya banyak komunitas dan organisasi yang masih mau mempublish tentang kebudayaan melalui media sosial, tetapi yang lebih konsisten itu ada beberapa komunitas semacam Kritikal Toreba 3 Kali, Sanggar Marimoi, ada juga di internal kampus yang itu komunitasnya selalu mempublish tentang kebudayaan. Karena misalnya KM Seba itu konsisten tuh, kira-kira gitu. Ketika dorang mengupload konten-konten tersebut, dampak negatif dan positifnya kira-kira gimana? Nah, sebenarnya kalau teman-teman ikuti di beberapa komunitas yang mungkin sampai hari ini masih eksis, mengupload tentang mengenalkan tentang kebudayaan di Maluku Utara, misalnya tarian, misalnya game, dan
satu jenis-jenis kebudayaan yang berlaku di Maluku Utara itu sebetulnya adalah memperkenalkan identitas yang bagi saya punya impact dan dampak positif, sehingga kita sebagai anak Maluku Utara itu merenung, merefleksi ulang perjalanan hidup kita, bahwa ternyata di era hari ini kita diperhadapkan dengan satu era yang cukup canggih, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya di era hari ini, misalnya era berbasis digitalisasi ini, itu juga menggerus, maksudnya adalah semacam dia mempengaruhi bahkan mengkonversi kebudayaan, begitu, semacam ada polarisasi sehingga kita terkonversi. Jadi kebudayaan kita itu cenderung menjadikan gadget atau media sosial ini sebagai satu ruang yang ideal, sehingga tradisi-tradisi atau game-game yang sejak dulu kita alami, kita lalu bermain-main, itu sudah tidak lagi di era hari ini. Nah, dari situ bagi saya, karena kebudayaan yang lama itu punya impact pada sistem sosial yang itu bisa bikin yang bisa menjaga nilai-nilai harmonisasi, nilai-nilai kolektif. Tapi hari ini dengan adanya digitalisasi, kita cenderung terpolarisasi dengan kebudayaan yang justru cenderung pada individualistik maksudnya. Nah, era hari ini misalnya teman-teman lihat bahwa orang cenderung rebahan, artinya nilai kolektif itu tidak lagi terjaga, kira-kira begitu. Nah, padahal kalau teman-teman lihat kebudayaan di Maluku Utara berupa tarian banyak kali, misalnya di Dore, Ternate, beberapa daerah itu, misalnya teman-teman lihat di Ternate ada tarian Kesoya, Balaiji, di Dore juga demikian, di Halting ada Cikaeba. Ini punya nilai tersendiri, dan ada permainan-permainan yang itu dulu di masa orang masih kecil, Tom masih Riki, tapi hari ini orang sudah lagi bermain atau kenal dengan kebudayaan semacam itu, karena orang cenderung menganggap bahwa digital itu sebagai satu ruang, satu alat yang bisa menghibur, padahal punya dampak yang paling berbahaya. Kalau saya nilai kebudayaan di Maluku Utara itu dia sifatnya kolektif, dia sistem sosial dan nilai sosial itu tinggi, sehingga karena nilai sosial itu tinggi, sehingga orang itu didesak atau kita dibentuk oleh kebudayaan itu untuk cenderung bekerja sama kolektif. Tetapi polarisasi kebudayaan arus globalisasi modern hari ini, kita terpolarisasi sehingga kita cenderung individualistik begitu. Itu yang bagi saya dampaknya tidak bagus, kira-kira begitu. Atau masih ada begitu yang mau ditanyakan? Terus mengenai dengan anak-anak muda di Maluku Utara ini, mengenai dengan budaya gitu yang dipertahankan oleh para leluhur dari dahulu kan, apakah Kak Dilo kan melihat anak muda sekarang itu masih pada nilai-nilai norma tersebut atau terpengaruh oleh budaya asing? Kalau saya mengamati realitas hari ini dalam konteks aspek kebudayaan atau nilai-nilai norma dari leluhur yang mungkin teman-teman bisa lihat, kalau saya secara pribadi melihat justru nilai-nilai religius, misalnya nilai-nilai spiritualitas atau pesan normatif yang
itu telah diwarisi atau diwarisi oleh leluhur. Sebetulnya secara sebagian besar masyarakat di Maluku Utara itu tidak lagi mempertahankan. Kenapa tidak lagi mempertahankan? Karena itu tadi, dia dipengaruhi oleh budaya dari luar. Jadi media ini sebagai satu ruang kompetisi kebudayaan. Nah, Maluku Utara itu tidak mampu mengkanter atau membendung arus kebudayaan dari luar. Nah, ini tugas besar kita. Kenapa? Karena saya lihat semua orang di Maluku Utara sebagian besar cenderung sebagai pengguna media sosial. Nah, tanpa disadari mereka yang menggunakan gadget atau media sosial ini itu tidak mau melakukan semacam kreativitas dan inovasi. Jadi kita semacam menjadi pengguna yang konsumeris maksudnya. Jadi kita hanya menggunakan gadget ini untuk menghibur diri misalnya, atau menonton berbagai macam konten yang ciri kebudayaannya itu bukan dari dalam tapi dari luar. Jadi yang lebih masif itu kebudayaan dari luar atau konten-konten dari luar. Dari situlah kita terpengaruh. Misalnya teman-teman lihat satu aplikasi TikTok yang paling full masif itu justru kreativitas dari luar atau kebudayaan dari luar, konten-konten dari luar. Begitu. Yang misalnya di Maluku Utara punya itu tidak mau melakukan semacam kreativitas dan inovasi. Jadi kita semacam menjadi pengguna yang konsumeris maksudnya. Jadi kita hanya menggunakan gadget ini untuk menghibur diri misalnya, atau menonton berbagai macam konten yang ciri kebudayaannya itu bukan dari dalam tapi dari luar. Jadi yang lebih masif itu kebudayaan dari luar atau konten-konten dari luar. Dari situlah kita terpengaruh. Misalnya teman-teman lihat satu aplikasi TikTok yang paling full masif itu justru kreativitas dari luar atau kebudayaan dari luar, konten-konten dari luar. Begitu. Yang misalnya di Maluku Utara punya misalnya saya baca cerita konteks dari tarian saja, misalnya soya-soya, lalayon, misalnya punya dua hal ini, lalayon dan juga tarian soya-soya dan seterusnya itu tidak masif di-upload atau dipublish ke media, misalnya TikTok dan seterusnya. Nah, bayangkan bahkan setingkatan musik tarian lalayon ini itu dirubah, gaya goyangannya itu dirubah. Ini bagi kami justru salah satu bentuk kita tidak menghargai begitu, tidak menghargai warisan kebudayaan yang telah diberikan oleh leluhur, sehingga kita rubah dengan cara goyangannya begitu, cara lagi ansih pada tata cara goyangannya gimana. Nah, sehingga bagi saya tugas kita adalah, karena arus globalisasi ini berjalan begitu pesat dan cepat, semua orang bisa mengakses media sosial, semua orang bisa melihat seluruh kebudayaan yang ada di dunia, lebih spesifiknya di Indonesia dan Maluku Utara. Sehingga kita sebagai anak Maluku Utara justru harus memperkenalkan, memasifkan di media sosial tentang ini kebudayaan kita, ini tarian kita, ini sistem sosial kita yang mesti dijaga dan dilestarikan. Karena secara cepat, kalau kita tidak memperkenalkan, kita tidak merefleksikan, maka kita akan terpengaruh dengan budaya luar, sehingga budaya kita secara cepat akan hilang. Memudar begitu.
Jadi orang sekarang lagi menganggap bahwa bersoya-soya, berlalayon itu sebagai satu tarian yang apa ya? Yang bagi orang itu menarik apa begitu. Jadi orang menganggap tarian-tarian itu semacam tarian yang kuno. Gitu. Salah tarian yang kuno yang mungkin bagi kalau khalayak umum menganggap ini satu tarian yang alay begitu. Orang lebih memilih berjoget, dance, disco. Orang lebih memilih itu karena terjebak dengan arus kebudayaan dari luar yang full di keranda TikTok dan lain-lain. Kalau saya itu. Oke, makasih Kak atas penyampaian dan wawasannya dengan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih.